berdoa kepadanya. Satukan kami umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warna, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum mulai ibadah sabda kita pada hari ini, marilah kita mengangkat tanda benar kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Putranya Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Saudara-saudari, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Tentang berbahagia di setiap situasi apapun, baik itu miskin, berduka cita, lemah, dan lapar. Marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni kita, dan marilah kita sama-sama mengucapkan, saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada Bapa Maha dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah dan Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, singkirkanlah segala sesuatu yang menghalangi kami, supaya kami siap lahir batin untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan hati yang lapang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuasi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Yesus mengatakan berbahagialah pada apa yang terjadi, apa yang dialami dan apa yang dilakukan saat ini. Karena pada masa yang akan datang atau sesudahnya, kita akan memperoleh buah-buah kebaikan dan penebusan dari perbuatan dan kesetiaan kita saat ini. Kuncinya adalah kita melakukan dengan bahagia setiap perbuatan dan juga bahagia dengan setiap peristiwa yang dialami saat ini. Menjalankan semuanya dengan sabar, bahagia, dan penuh perjuangan apapun. Contohnya sekarang pada masa-masa PSAS untuk siswa-siswi SMA yang harus sabar dan bahagia dalam menjalani PSAS dan tidak boleh menyerah. Meski terdapat kesulitan dan cobaan di dalamnya,
harus tetap dijalankan dengan senang hati. Seperti pada sabda bahagia bahwa yang miskin di hadapan Allah akan memperoleh kerajaan surga, yang berduka akan dihibur, yang lemah lembut akan memiliki bumi, yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, yang murah hati akan memperoleh kemurahan, yang suci hatinya akan dilihat Allah, yang membawa damai akan disebut anak Allah, yang dianiaya oleh karena kebenaran akan memiliki kerajaan surga. Dengan ini hendak dikatakan bahwa setiap orang yang tekun dan setia melakukan perbuatan baik dan tidak menyerah dalam setiap cobaan yang dijalaninya, yang hatinya tertuju pada Allah dan cinta yang tulus pada sesama, akan mendapat pahala penebusan dan kebahagiaan pada hari ini juga, dan dijamin hidupnya pada hari yang akan datang. Orang yang seperti inilah yang disebut Yesus sebagai orang yang berbahagia, bahagia di dunia selama di akhirat. Semoga kita pun layak disebut orang yang berbahagia itu. Ya Tuhan, ajarkanlah aku untuk melakukan apapun dengan bahagia, sebab kasih dan cintamu selalu disediakan bagi orang yang tekun dan setia. Saudara-saudari, marilah kita dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya yang selalu menyertai kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian, bukan perang, kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, bukan kesedihan. Bagi seluruh umat manusia, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Kristiani ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Kristiani di mana saja berada. Semoga di dalam keluarga Katolik tertanam kebiasaan devosi pada sakramen Maha Kudus, sehingga menjadi senjata yang unggul untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin majemuk. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berkatilah kami semua supaya pada awal bulan yang baru ini kami tetap rukun sebagai anak-anak-Mu dan saling melengkapi dan bantu-membantu sebagai saudara demi perwujudan kerajaan-Mu di dunia. Marilah kita mohon. Bagi siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 SMA Regina Pacis yang akan menempuh penilaian sumatif akhir semester, ya Bapa, berkatilah seluruh persiapan kami, terutama dalam belajar untuk menempuh semua penilaian akhir, dan juga berilah kami kesehatan jiwa dan raga, agar dapat melaksanakan semua soal penilaian dengan baik dan benar, dan akhirnya memperoleh lulus dengan hasil yang memuaskan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sekiranya Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami ini.
Marilah kita berdiri. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadat ini. Kami bersyukur padamu karena Engkau telah memberikan kelimpahan cinta kasih-Mu pada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa bahagia baik dalam suka maupun duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu yang di tengah-tengah masyarakat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita diutus. Yo